Lanjut. Teacher strategi. Penyesuaian instruksi dan pemrosesan peserta didik untuk mewadahi perbedaan diferensial antar peserta didik. Bagaimana strategi yang Bapak gunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum? Untuk mengevaluasi kita lakukan assessment. Assessment maksudnya? Ya, assessmentnya ada dua. Yang pasti yang pertama ongoing assessment. Ongoing assessment. Kan ya ongoing gimana? Jadi ongoing itu bukan ujian yang kita lakukan seperti ini. Iya. Jadi ongoing saya lebih menilai ke prosesnya bagaimana di kelas, bagaimana reaksinya, bagaimana behaviornya, bagaimana. Itu kalau saya lebih dominan itu kalau di bahasa daripada di ujian sumatifnya. Jadi ada ongoing assessmentnya yang lebih saya utamakan. Bahkan dalam memberikan penilaian pun secara aturan sebenarnya kan kita terapkan 60-40 penilaian harian, 40 itu penilaian akhir seperti ujian seperti sekarang. Jadi memang porsinya harian itu lebih banyak daripada. Soalnya reaksi anak itu berarti menunjukkan kalau dia bisa ya. Iya. Dibandingkan sumatif yang iya kadang nggak valid. Iya nggak valid. Jadi lebih valid pengamatan kita. Iya. Makanya kalau ada istilah guru ngaji ngarang biji ya, ngarang biji itu ya memang benar terjadi, dan terjadi itu pun memang ngarangnya itu juga nggak ngarang yang syukur, yang ngawur gitu. Ya itu yang sebenarnya sumbernya dari ongoing assessment yang setiap hari tadi kita berinteraksi dengan mereka, kita melihat dengan mereka, oh anak ini kita kasih segini, anak ini kita kasih segini, kan sudah bisa sebenarnya. Kalau sudah ada rubriknya sebenarnya, kalau secara resmi harus ada rubriknya kan. Tapi kan banyak kan kita nggak pakai rubriknya sudah di sini. Kalau bisa ini berarti. Nah, tapi kalau secara administratif harusnya ada rubriknya, centang. Tapi kan kalau di lapangan kita sambil ngajar sambilan kan ya ngurusi centang gitu kan. Lebih kelihatan. Lanjut tuh. Bagaimana strategi yang Bapak gunakan untuk menawarkan waktu belajar dan instruksi tambahan kepada peserta didik yang lebih lemah? Yang lebih lemah. Ya. Kalau yang lebih lemah selama ini kalau saya sendiri belum begitu terwadahi di sini. Karena waktu tadi. Saya sendiri belum sampai ke situ. Walaupun ada angan-angan tapi nggak bisa terlaksana. Belum bisa terlaksana karena waktu juga. Mungkin kalau saya layanan yang lebih informal. Artinya lebih informal ya saya terapkan lagi ya istilah tadi blended learning tadi. Jadi learningnya kalau tadi saya ngomong penyampaian materi, kalau di sini mungkin lebih ke reinforcementnya. Jadi ketika mereka kurang kita membuka jalan secara online. Artinya kalau mau konsultasi tanya-tanya ke saya persilakan. Tapi di luar jam pelajaran. Kalau pas di rumah atau gimana, by WA atau by voice note, terserah. Yang penting itu yang bisa dilakukan ya itu sementara. Belum ada khusus di sekolah. Iya. Itu masih belum bisa. Masih susah juga ya. Lanjut Pak. Bagaimana strategi yang Bapak gunakan untuk menyesuaikan instruksi yang relevan dengan perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik? Contohnya gimana? Kalau instruksi relevan, perbedaan yang artinya diferensiasi siswanya. Iya. Ya kita ini instruksi yang berbeda. Jadi kalau diferensiasi dalam hal apa ini anak-anaknya?
Tadi kan anak-anak yang berbeda gitu ya. Iya, non berbeda. Kita terapkan diferensiasi instruction. Jadi instruksi tidak harus sama kepada seluruh siswa, atau bisa kita siasati dengan grouping juga. Grouping, terus kita amati grup ini, pas saya kasih instruksi ini, saya kasih dengan tujuan yang sama tapi instruksi yang beda, itu kan bisa juga. Iya. Tapi enggak Diferensiasi. iya benar. Lanjut ya Pak. Bagaimana strategi yang Bapak gunakan untuk menyesuaikan pemrosesan materi pembelajaran yang relevan dengan perbedaan antar peserta didik? Tadi ya, sudah kan tadi. Udah ya? Heeh. Itu tadi. Oke. Sama berarti ya? Oke.